Halo, selamat siang Sobat Bahari. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Semoga selalu sehat ya. Selalu di rumah aja, jangan kemana-mana dulu karena pandemi COVID-19 ini masih berlangsung. Jadi tetap jaga kesehatannya, tetap jaga makannya dan jangan lupa minum air putih dan vitamin. Oh iya, jangan lupa kalau misalkan mau keluar menggunakan masker Sobat Bahari. Oke, berjumpa lagi bersama saya Stefan dalam acara Yamaha Facebook Live Yamaha Off-Road Motor Indonesia. Untuk siang hari ini saya berada di loading dock di kantor Bali Office ya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin ada di workshop, ada di training room atau mungkin ada di showroom di KBA Bali Office, sekarang ada di loading dock. Oke, jadi pada siang hari ini saya akan membahas mengenai wave runner ya pastinya di sebelah kiri saya ini. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin ada OBM. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai wave runner. Membahasnya apa? Membahasnya itu adalah mengganti oli wave runner dengan mudah. Mudahnya seperti apa sih? Jadi mudahnya itu nanti kita akan mempraktekkan secara langsung bagaimana cara mengganti oli wave runner iX ini. Seperti itu. Oke. Nah, untuk pertama-tama saya akan memperkenalkan wave runner ini atau water vehicle yang ada di sebelah kiri saya ini. Jadi wave runner ini adalah seri iX ya, seri iX. Jadi seri iX itu ada 3 tipe ya Sobat Bahari. Jadi seri iX ada 3 tipe. Yang pertama seri iX ya, iX biasa ini. Terus yang kedua itu adalah seri iX Sport ya, seri iX Sport. Lalu yang ketiga itu adalah seri iX Deluxe. Nah, perbedaannya seperti apa sih? Nah, perbedaannya itu kalau seri ini, seri biasa ini itu tidak bisa mundur. Nah, tidak bisa mundur. Untuk seri yang berikutnya yang Sport dan Deluxe itu sudah mempunyai sistem reverse atau sistem mundurnya. Kalau Sport itu dia sudah menggunakan ada tuasnya ya di sebelah kanan. Terus kalau iX Deluxe sudah menggunakan right ya, yang ada tombol di sebelah kiri atau di handle kiri seperti itu. Nah, untuk seri tipe iX ini bermesin 4 tak ya, 4 tak ya mesinnya, bukan 2 tak. Jadi 4 tak. Terus bertipe mesin 1050 cc ya, untuk cc-nya 1050. Terus 3 silinder. Oke, ini 3 silinder. Terus juga masih menggunakan pendinginan air ya, air laut, penggunaan pendinginannya. Terus di tipe ini juga sudah banyak ya digunakan oleh teman-teman Sobat Bahari dimanapun di seluruh Indonesia. Juga sudah ada beberapa yang sudah menggunakan seri tipe iX biasa walaupun belum ada sistem mundurnya atau sistem reverse-nya seperti itu. Nah, untuk mesin ini sendiri ini bertipe dry sump. Untuk sistem pelumasannya bertipe dry sump. Jadi apa sih dry sump? Jadi nanti dry sump itu mempunyai dua tangki oli ya, kalau kita bisa bilang ada 2 tangki oli. Jadi kalau biasanya di OBM itu hanya 1 tangki oli ya, atau karter oli. Terus kalau misalkan di FX atau di VXR yang 1800 cc-nya itu menggunakan 1 tangki oli. Nah, kalau ini 2. Nah, jadi nanti Sobat Bahari kalau memang yang punya wave runner ini jangan sampai salah untuk pengisian olinya, karena kalau misalkan salah olinya akan meluber atau akan meluap ya pastinya kalau memang kebanyakan, karena dia akan terpisah untuk cadangan dari olinya tersebut, tangki olinya tersebut seperti itu. Oke, kita akan langsung aja untuk mempraktekkan secara langsung penggantian oli. Namun sebelumnya saya tidak sendirian, saya akan dibantu oleh rekan saya. Nah, ini adalah Mas Kevin. Mas Kevin ini merupakan teknisi dari kantor perwakilan yang ada di Bali ya, di Serangan. Jadi salah satu teknisi yang ada di Bali, tepatnya di kantor perwakilan Bali seperti itu. Nah, nanti Mas Kevin ini akan membantu saya dalam mengisi oli dan juga menunjukkan gimana cara mengganti oli. Karena keterbatasan waktu, saya juga sudah mengosongkan oli ini. Saya sudah mengambil atau mengambil oli, terus juga saya sudah menaruhnya di oil extractor seperti itu. Oke. Jadi
pertama-tama saya akan memperlihatkan apa-apa aja sih yang kita butuhkan untuk mengisi oli pada Wave Runner seri iX ini. Oke, kamera maju, boleh? Nah, di sebelah sini saya sudah menyiapkan, pastinya ada sarung tangan ya, karena kita akan bekerja. Nah, saya sudah menyiapkan 2 sarung tangan buat saya dan Mas Kevin. Saya akan menggunakannya terlebih dahulu agar tetap dalam keadaan safety ya. Jadi tangan sobat bahari semua kalau bekerja tidak terluka seperti itu. Oke. Jika sudah, saya juga sudah menempatkan nampan di sini. Di sini ada tang ya, nanti untuk membuka cap oilnya. Terus juga di sini ada corong ya, corong yang sudah saya siapkan dengan selangnya juga. Lalu saya sudah menyiapkan gelas kaca yang ada gelas ukurnya di sini, gelas kaca terukur nanti untuk mengisi olinya agar kita tahu takarannya. Terus juga saya sudah menyiapkan oli Yamalop 4 liter ya. Mungkin sobat bahari yang belum tahu ya, di sini kita punya oli yang 4 liter. Jadi sobat bahari nggak perlu beli 1 liter, namun kita sudah mempunyai varian yang 4 liternya seperti ini. Oke. Nah, kenapa saya menggunakan oli 4 liter? Karena kapasitas oli pada Wave Runner iX ini sebesar 3,2 liter tanpa penggantian filter oli. Nah, namun kalau misalkan sobat bahari mengganti filter oli, nah oli yang harus dimasukkan itu adalah 3,4 liter ya. Jadi harus diingat, tanpa penggantian oli 3,2 liter dan kalau misalkan sobat bahari diganti filternya itu 3,4 liter seperti itu sobat bahari. Oke, kita langsung aja. Saya akan membuka dan dibantu oleh Mas Kevin membuka joknya dari Wave Runner ini. Oke, terus juga saya akan membuka penutup ini. Ada 2 di sini agar terang. Nah, jadi sobat bahari bisa melihat di sini untuk mesin Wave Runner iX ini ya. Wave Runner iX ini 3 silinder 1050 cc ya. Lalu 4 tak. Nah, untuk seri iX ini kapasitas fuel atau kapasitas bahan bakarnya itu sebanyak 50 liter ya. Terus ini kapasitas olinya itu ya, jadi ada 2 karter ya, atas dan bawah. Nah, nanti kalau saya pada saat pengisian sebanyak, karena saya tidak mengganti filter oli, itu 3,2 liter. Jadi nanti di tangki bagian atas itu saya akan berikan 1,2 liter dan tangki bagian bawah saya berikan 2 liter. Jadi harus dipisahkan ya sobat bahari ya. Jangan dalam satu tangki langsung diberikan 3,2 liter karena nanti akan olinya meluap keluar karena penampungannya tidak seperti kapasitasnya. Oke. Nah, yang pertama tadi saya juga sudah katakan saya sudah mengeluarkan olinya, saya sudah menguras olinya. Nah, namun di sini saya akan memberitahukan caranya seperti apa pada saat kita mengeluarkan oli dengan menggunakan oil ekstraktor. Nah, ada di sini kita harus membuka 2 lubang oli ya. Dengan oil ekstraktor nanti saya akan masukkan ya di sini. Yang pertama bisa ditunjukkan oleh Mas Kevin ya. Ini yang pertama di sini. Nanti saya akan masukkan oil ekstraktor di sini dan berikutnya ada di lubang bagian bawah. Nah, di oil cap yang berwarna kuning. Oke, caranya seperti apa? Nah, caranya itu saya sudah menyiapkan ya tadi ya, oil ekstraktor ini sudah saya kuras sebelumnya. Nah, nanti tinggal kita masukkan saja untuk pipa oil ekstraktor ini ke bagian lubang yang pertama dan lubang yang kedua seperti ini. Oke. Ini ya. Ini pipa oil ekstraktornya. Nah, ini tinggal dimasukkan saja ya. Lalu kita vakumkan dan nanti ada oli yang ketarik keluar. Nah, jika sudah kosong, lalu berikutnya kita ganti. Nah, dimasukkan ke lubang yang bagian bawahnya yang ada oil cap berwarna kuning. Seperti ini. Oke.
Nah, terus jika sudah, kita bisa pinggirkan untuk oil ekstraktornya. Lalu berikutnya kita akan mengisi oli, ya. Ya, cara mengisi olinya itu dengan cara memasukkan oli di lubang tangki bagian atas dan juga lubang tangki bagian bawah. Nah, ini lubang tangki bagian atas yang ditunjukkan oleh Mas Kevin dengan cap yang berwarna hitam. Dan juga lubang bagian bawah tadi dengan cap yang berwarna kuning. Oke. Nah, jadi yang pertama-tama saya akan memasukkan oli tersebut ke lubang bagian bawah. Oke, sebanyak 2 liter. Oke, saya akan coba membantu untuk memegang. Nah, ini tinggal kita masukkan ya. Ini 1 liter. Berarti kita 2 kali untuk mengisinya. Oke, kita tunggu. Untuk mengisi oli benar-benar dipastikan jangan tumpah ya Sobat Bahari. Harus dipastikan benar-benar sempurna untuk pengisiannya. Dan juga biasakan harus menggunakan corong seperti ini. Oke, 1 liter sudah. Baru berikutnya kita masukkan lagi. Nah, baru kita akan masukkan lagi oli 1 liter berikutnya. Ya, bisa dilihat 1 liter ya, Sobat Bahari. Nah, oke. Jadi di tangki oil bagian bawah kita sudah akan terisi 2 liter. Ya. Jadi jangan sampai salah ya Sobat Bahari, sekali lagi saya ingatkan untuk tidak mengisi dalam satu bagian saja dari atas ataupun dari bawah. Jadi harus keduanya harus terisi secara merata. Nah, untuk komposisinya itu bisa disesuaikan sendiri oleh Sobat Bahari. Oke, jika sudah kita tutup. Ya, nah itu bisa kita tutup. Nah, oke. Di oil cap bagian bawah. Ini sesuai dengan servis manual. Jadi jika Sobat Bahari masih kebingungan bisa membaca servis manual untuk iX ini. Oke, untuk berikutnya saya akan mengisi oli ya, tadi udah 2 liter di bagian bawah karena olinya 3,2. Berikutnya saya akan mengisi di tangki bagian atas sebanyak 1,2 liter. Oke, sebanyak 1,2 liter. Dengan menggunakan sama seperti tadi, selang dan juga corong. Nah, ya. Saya pastikan jangan sampai ada yang tertumpah. Oke, ini jadi 1 liter kita akan isi. Oke, 1 liter sudah terisi Sobat Bahari. Berikutnya ya ditambah 0,2 liter ya atau 200 ml. Ya, agar pas untuk 3,2 liter. Namun harus dipisahkan. Oke. Nah, jika sudah, jangan lupa Sobat Bahari siapkan majun untuk membersihkan jika mungkin ada tumpahan-tumpahan sedikit di dekat mesin.
Ya, harus dijaga benar-benar kebersihan dan juga jangan ada oli-oli yang tercecer. Seperti itu. Nah, udah, berikutnya kita akan tutup di sini. Nah, untuk cap bagian atas yang berwarna hitam. Jadi beda ya, untuk bagian atas capnya berwarna hitam atau tutupnya berwarna hitam. Dan seperti ini ya, yang menunjukkan warna hitam, dan untuk bagian bawah itu berwarna kuning. Nah, ini bisa dilihat ya Sobat Bahari ya. Oke, nah jangan lupa ini dikencangkan ya untuk menguras oli, dan dipastikan semuanya kencang ya Sobat Bahari. Oke. Nah, jadi seperti itu Sobat Bahari. Tadi saya sudah memperlihatkan bagaimana cara mengambil oli dari dalam ya, kita dengan oil ekstraktor, dan juga menuangkan oli atau mengisi oli ya sebanyak 3,2 liter ke dalam mesin ini. Oke, nah sekarang saya akan mencoba untuk menghidupkan wave runner ini agar oli yang kita isi tadi itu merata dan melumasi seluruh komponen mesin wave runner ini. Oke, seperti apa saya akan sudah siapkan juga dari Mas Kevin untuk tetap memberikan suplai air ke dalam wave runner ini. Jadi jangan sampai ya Sobat Bahari menyalakan wave runner ini tanpa menggunakan air, akan berakibat fatal seperti itu. Oke, namun jangan dulu untuk menghidupkan sampai nanti mesin ini hidup atau sampai mesin ini running ya, baru nanti dihidupkan seperti itu. Oke, nah, kita akan coba menghidupkan. Oke, dan air pun bisa dilihat ya Sobat Bahari, air juga sudah mengalir. Runner ini seperti itu. Oke, jadi harus tetap menggunakan air ya Sobat Bahari. Oke, jadi seperti itu. Oke, Mas Kevin bisa balik ke tempat saya. Nah, jadi Sobat Bahari sangat mudah ya untuk mengganti oli pada wave runner iX ini. Nah, untuk kalau misalkan Sobat Bahari yang mempunyai wave runner seri FX atau seri VXR atau seri GP 1800 ya, harap diingat dia hanya satu untuk tangki olinya atau menggunakan sistem wet sump atau yang basah ya, tipe basah ya untuk pelumasannya. Kalau ini masih menggunakan dry sump. Oke, jadi tips ini bisa dilakukan untuk wave runner seri iX Sobat Bahari, seperti itu. Oke, jadi mungkin itu saja Sobat Bahari yang saya dan rekan saya dapat berikan ke Sobat Bahari semua yang ada di rumah ya. Jadi kalau misalkan ada Sobat Bahari ada pertanyaan atau ada saran atau ada masukan, silakan boleh direct message saja ke Facebook Yamaha Outboard Motor Indonesia. Jadi nanti sebisa mungkin kita akan jawab dan kita mencoba evaluasi untuk saran-saran dari Sobat Bahari semua di rumah. Oke, tetap jaga kesehatannya Sobat Bahari ya, dimanapun Sobat Bahari berada. Kalau bisa jangan keluar-keluar dulu, kalau mau keluar jangan lupa menggunakan masker dan cuci tangan. Oke, saya Stefan dan rekan saya Mas Kevin, kami mohon undur diri pada siang hari ini ya. Semoga bermanfaat semua ya Sobat Bahari. Oke,
Salam senyum Bahari, senyum Indonesia. Selamat siang.